Pemirsa, Menko Pangan Zulkifli Hasan bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melepas ekspor udang Indonesia ke Amerika Serikat. Indonesia adalah negeri maritim yang sejak dahulu dikenal memiliki kekayaan laut luar biasa besar. Dari Sabang hingga Merauke, hamparan laut yang membentang luas bukan hanya menjadi penghubung antar pulau, tetapi juga menjadi sumber kehidupan bagi jutaan masyarakat pesisir. Di balik ombak yang terus bergerak dan garis pantai yang panjang, tersimpan potensi ekonomi bernilai miliaran dolar yang selama ini menjadi salah satu kekuatan utama Indonesia di mata dunia. Dan di antara begitu banyak hasil laut yang dimiliki negeri ini, ada satu komoditas yang diam-diam pernah membawa Indonesia berjaya di pasar internasional. Komoditas itu adalah udang. Tidak banyak orang mengetahui bahwa pada era 1980-an, Indonesia pernah menjadi salah satu eksportir udang terbesar di dunia. Udang dari tambak-tambak Nusantara memenuhi pasar internasional, mulai dari Amerika Serikat, Jepang, hingga berbagai negara di Eropa. Saat itu, produk perikanan Indonesia dikenal memiliki kualitas tinggi dengan cita rasa khas yang sulit ditandingi. Kejayaan tersebut menjadi bukti bahwa Indonesia sebenarnya memiliki modal besar untuk menjadi penguasa industri seafood dunia. Laut yang luas, iklim tropis yang stabil, serta masyarakat pesisir yang berpengalaman dalam budidaya menjadi kombinasi kekuatan yang sangat langka dimiliki negara lain. Namun, seiring berjalannya waktu, persaingan global mulai berubah. Negara-negara lain mulai bangkit dengan teknologi modern, sistem budidaya yang lebih efisien, serta dukungan kebijakan yang agresif. Indonesia perlahan harus berbagi panggung dengan pemain baru seperti India, Vietnam, hingga Ekuador yang kini menjelma menjadi raksasa baru industri udang dunia. Negara-negara tersebut mampu meningkatkan produktivitas tambak mereka secara besar-besaran dengan dukungan teknologi modern dan manajemen industri yang terintegrasi. Meski demikian, harapan untuk mengembalikan kejayaan itu sebenarnya tidak pernah hilang. Saat ini, optimisme mulai tumbuh kembali di berbagai sentra tambak udang Indonesia. Para petambak mulai memanfaatkan teknologi modern, memperkuat sistem biosecurity, dan meningkatkan kualitas produksi agar mampu bersaing di pasar internasional. Banyak pihak percaya bahwa Indonesia sebenarnya masih memiliki semua modal dasar untuk kembali menjadi pemain utama, bahkan pemimpin pasar global. Salah satu kekuatan terbesar Indonesia adalah luas lahan tambaknya yang mencapai lebih dari 3 juta hektar. Potensi sebesar ini tentu bukan angka kecil. Jika dikelola secara optimal dengan teknologi yang tepat, Indonesia memiliki peluang besar untuk meningkatkan produksi dalam jumlah sangat besar. Apalagi kondisi iklim tropis Indonesia memungkinkan budidaya udang dilakukan sepanjang tahun tanpa terganggu musim dingin seperti di negara-negara subtropis. Artinya, produktivitas tambak Indonesia secara teori dapat berjalan lebih stabil dan berkelanjutan. Saat ini jenis udang yang paling mendominasi produksi nasional adalah udang faname atau white leg shrimp. Sejak pertama kali diperkenalkan pada awal tahun 2000-an, udang faname berkembang sangat pesat dan kini menyumbang lebih dari 75% produksi udang nasional. Keunggulan utama udang faname terletak pada masa pemeliharaan yang relatif singkat serta produktivitas yang sangat tinggi. Dalam waktu lebih cepat, petambak dapat melakukan panen dengan hasil melimpah. Inilah yang membuat udang faname menjadi tulang punggung industri budidaya modern Indonesia. Selain faname, Indonesia juga dikenal sebagai produsen besar udang windu atau black tiger shrimp. Udang ini memiliki ukuran lebih besar dengan kualitas premium yang sangat diminati pasar internasional. Meski masa budidayanya lebih panjang dibanding faname, harga jual udang windu jauh lebih tinggi. Di berbagai wilayah seperti Sumatera, Jawa, hingga Kalimantan, budidaya udang windu masih menjadi andalan terutama dengan pendekatan tradisional dan organik yang kini justru semakin diminati konsumen dunia. Pasar global mulai mencari produk seafood alami dan berkelanjutan, dan kondisi ini menjadi peluang besar bagi Indonesia. Kekuatan Indonesia bukan hanya berasal dari budidaya tambak. Laut Nusantara yang sangat luas juga menghasilkan tangkapan udang dalam jumlah besar. Wilayah seperti Selat Malaka, Laut Jawa, Selat Makassar, hingga Laut Arafura menjadi kawasan penangkapan penting yang menopang produksi nasional. Kombinasi antara tambak budidaya dan tangkapan laut inilah yang membuat Indonesia memiliki kekuatan ganda dalam industri udang dunia. Tidak banyak negara memiliki kemampuan produksi dari dua sektor sekaligus dalam skala sebesar Indonesia. Data menunjukkan bahwa lebih dari 60% produksi udang Indonesia masuk ke pasar ekspor. Negara tujuan utamanya adalah Amerika Serikat, Jepang, dan berbagai negara di Eropa. Artinya, sebagian besar udang yang disajikan di restoran-restoran seafood dunia kemungkinan berasal dari tambak dan laut Indonesia.
Fakta ini menunjukkan betapa strategisnya posisi Indonesia dalam rantai pasok global. Ketika permintaan dunia meningkat, Indonesia sebenarnya berada pada posisi yang sangat menguntungkan untuk mengambil peluang tersebut. Namun persaingan dalam industri udang dunia bukanlah hal yang mudah. Saat ini, Ekuador menjadi produsen udang terbesar dunia dengan produksi mencapai sekitar 1,3 juta ton per tahun. Negara itu berhasil meningkatkan produksinya secara agresif melalui sistem budidaya modern, efisiensi manajemen tambak, serta dukungan riset yang sangat kuat. India juga menjadi pesaing utama dengan kapasitas produksi besar dan biaya produksi yang kompetitif. Sementara itu, Indonesia saat ini masih berada di posisi 5 besar produsen udang dunia, dengan total produksi sekitar 1,19 juta ton pada tahun 2022. Dari jumlah tersebut, lebih dari 77% berasal dari budidaya tambak. Angka ini menunjukkan bahwa sektor budidaya memang menjadi tulang punggung industri udang nasional. Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi salah satu sentra produksi terbesar dengan hasil mencapai ratusan ribu ton per tahun. Jika satu provinsi saja mampu menghasilkan angka sebesar itu, maka potensi nasional sebenarnya jauh lebih besar apabila seluruh wilayah mampu berkembang secara maksimal dengan dukungan teknologi modern. Pasar dunia sendiri terus menunjukkan pertumbuhan yang sangat menjanjikan. Kesadaran masyarakat global terhadap makanan sehat membuat permintaan seafood terus meningkat setiap tahun. Udang menjadi salah satu produk yang paling dicari karena kaya protein, rendah lemak, dan mudah diolah menjadi berbagai jenis makanan. Nilai impor udang dunia bahkan terus mengalami kenaikan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Jepang dan Amerika Serikat masih menjadi negara dengan konsumsi udang terbesar di dunia. Kondisi ini membuka peluang sangat besar bagi Indonesia untuk memperluas ekspor dan meningkatkan pangsa pasar internasional. Meski peluangnya besar, Indonesia tetap menghadapi sejumlah tantangan serius. Salah satunya adalah ancaman penyakit udang yang masih sering menyerang tambak di berbagai daerah. Penyakit seperti white spot dan early mortality syndrome dapat menyebabkan kerugian besar jika tidak ditangani dengan baik. Selain itu, efisiensi produksi antar wilayah juga belum merata. Banyak petambak kecil yang masih menggunakan metode tradisional sehingga produktivitasnya belum maksimal. Karena itu, modernisasi tambak menjadi langkah penting yang harus terus didorong. Penggunaan teknologi biosecurity, sistem intensif, pakan berkualitas, serta pemantauan kualitas air secara digital diyakini mampu meningkatkan produktivitas sekaligus menekan risiko penyakit. Teknologi modern memungkinkan petambak mengontrol kondisi tambak secara lebih presisi, sehingga hasil panen menjadi lebih stabil. Dukungan pembiayaan bagi petambak kecil juga sangat penting, agar transformasi industri tidak hanya dinikmati perusahaan besar, tetapi juga masyarakat pesisir secara luas. Di sisi lain, Indonesia mulai memperkuat strategi hilirisasi produk. Tidak hanya mengekspor udang mentah, tetapi juga produk olahan bernilai tambah, seperti udang kupas, udang tanpa kepala, hingga makanan siap saji berbahan seafood. Strategi ini membuat Indonesia lebih fleksibel menghadapi perubahan pasar global, sekaligus meningkatkan nilai ekspor nasional. Dengan hilirisasi, keuntungan yang diperoleh tidak hanya berasal dari hasil budidaya, tetapi juga dari industri pengolahan yang menciptakan lapangan kerja baru. Konsep ekonomi biru juga menjadi fondasi penting dalam pembangunan sektor perikanan Indonesia. Laut harus dimanfaatkan secara berkelanjutan, tanpa merusak ekosistem. Dengan begitu, industri udang tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi jangka pendek, tetapi juga mampu menjadi sumber kesejahteraan jangka panjang bagi generasi mendatang. Keseimbangan antara produksi dan pelestarian lingkungan menjadi kunci agar Indonesia tidak mengulangi kesalahan eksploitasi berlebihan yang pernah terjadi di berbagai negara. Di balik angka ekspor miliaran dolar itu, sebenarnya ada jutaan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada industri ini. Ada petambak yang setiap hari menjaga kualitas air tambak, ada nelayan yang berangkat melaut sebelum matahari terbit, dan ada pekerja pengolahan seafood yang menjaga rantai distribusi tetap berjalan. Industri udang bukan sekedar angka statistik ekonomi, tetapi juga tentang harapan dan masa depan masyarakat pesisir Indonesia. Kini, momentum kebangkitan itu perlahan mulai terlihat. Dunia membutuhkan pasokan udang berkualitas dan berkelanjutan, sementara Indonesia memiliki semua modal dasar untuk menjawab kebutuhan tersebut. Tantangannya memang besar, tetapi peluangnya jauh lebih besar.
Jika produktivitas terus meningkat, teknologi semakin modern, dan dukungan kebijakan berjalan konsisten, maka bukan tidak mungkin Indonesia kembali menjadi raja udang dunia. Dan ketika hari itu datang, bukan hanya ekspor yang meningkat, tetapi juga martabat Indonesia sebagai bangsa maritim yang kembali bersinar di panggung global. Laut Nusantara tidak lagi hanya dipandang sebagai hamparan air yang memisahkan pulau-pulau, melainkan sebagai sumber kekuatan ekonomi yang mampu mengangkat kesejahteraan rakyat dan mengembalikan kejayaan Indonesia di mata dunia.